Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sesi 2 baris kedua, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh Ibu Suryani. Materinya yaitu mengenai promosi produk. Saya Nindya Sahwa, nomor absen 21. Nama saya Raga Kusuma Putra. Saya Gaya Fatur Rahim, absen 28. Saya Siti Nurfazriyah, absen 34. Saya Susanti, nomor absen 35. Materi yang akan dibahas yaitu menentukan media promosi, strategi promosi penjualan, tujuan strategi promosi, sifat strategi promosi, jenis kegiatan promosi, dan contoh-contoh media promosi. Promosi adalah kegiatan memperkenalkan produk kepada konsumen. Dengan kegiatan promosi, maka produk yang dijual akan dikenal dan dibeli. Kemajuan sebuah perusahaan ditentukan oleh seberapa baiknya kegiatan promosi yang dilakukan. Biasanya, kegiatan promosi membutuhkan media. Jenis media iklan yang digunakan untuk promosi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Iklan media cetak. Biasanya menggunakan bahan utama kertas seperti koran, majalah, dan poster. Yang kedua adalah iklan media elektronik. Memiliki kelebihan mampu menjangkau lebih banyak konsumen, contohnya adalah website, televisi, dan radio. Yang terakhir, yaitu nomor 3 adalah iklan luar ruang. Biasanya, iklan luar ruang dapat mudah ditemukan di berbagai tempat umum, seperti baliho, billboard, dan spanduk. Pengertian strategi promosi penjualan. Yang pertama, strategi promosi penjualan menurut Ciptono. Promosi pada hakikatnya adalah suatu komunikasi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, membujuk, atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, menurut Philip Kotler, promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang menonjolkan keistimewaan produknya yang membujuk konsumen sasaran agar membelinya. Yang ketiga, menurut Graven, strategi promosi penjualan merupakan rencana dan proses pengendalian komunikasi dalam perusahaan yang ditujukan pada target konsumen. Yang keempat, strategi promosi penjualan adalah perencanaan atau kegiatan dari suatu perusahaan agar dapat mencapai sasaran sehingga tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Berbagai tujuan promosi penjualan seperti meningkatkan permintaan, menumbuhkan keinginan konsumen terhadap produk, menjaga loyalitas konsumen pada produk dan perusahaan. Jadi, secara umum, tujuan akhir dari strategi promosi penjualan: 1. Adanya peningkatan permintaan dari konsumen akan produk. 2. Peningkatan performa atau kinerja kerja perusahaan. 3. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Sedangkan tujuan strategi promosi penjualan menurut para ahli. Menurut Ciptono, tujuan dari perusahaan melakukan promosi penjualan adalah menginformasikan atau informing, mempengaruhi dan membujuk atau persuading, serta mengingatkan atau reminding pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Menurut Sista Ningrum, tujuan promosi ada 4 hal, yaitu memperkenalkan diri, membujuk, modifikasi, dan membentuk tingkah laku serta mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. Strategi promosi penjualan produk. 10 tujuan pokok strategi promosi dan penjualan produk. 1. Meningkatkan volume produksi dan penjualan. Artinya memproduksi lebih banyak produk dan lebih banyak dalam penjualannya juga. Nomor 2. Menarik pembeli potensial. Menarik pembeli potensial artinya menarik orang atau badan usaha yang memiliki kemungkinan besar untuk memberi produk kita. Nomor 3. Meningkatkan pembelian ulang. Nomor 4. Menumbuhkan loyalitas pelanggan. Nomor 5. Menambah kegunaan utilitas. Nomor 6. Menciptakan dan meningkatkan daya tarik.
Nomor 7, menciptakan membentuk kesadaran. Nomor 8, mengalihkan perhatian dari harga, melakukan pengelompokan pelanggan. Jadi mengelompokkan pelanggan seperti segmentasi pasar gitu. Selanjutnya, sifat strategi promosi penjualan. 1. Komunikasi, yaitu memberi informasi kepada konsumen terhadap produk yang menarik perhatian mereka. 2. Insentif, yaitu memberi pelayanan untuk merangsang pelanggan dengan nilai dan keistimewaan tertentu suatu produk. 3. Inovasi atau innovation, yaitu mengundang para konsumen agar melakukan pembelian saat promosi dilakukan. Selanjutnya, klasifikasi promosi penjualan. 1. Customer promotion, promosi untuk membujuk konsumen untuk membeli barang atau jasa. Nomor 2, trade promotion, promosi penjualan yang bertujuan untuk mendorong pedagang grosir dan lain-lain untuk memperdagangkan jasa atau produknya. 3. Sales force promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk motivasi armada penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Nomor 4, business promotion, yaitu promosi penjualan untuk memperoleh pelanggan baru dan mempertahankannya dan menjual lebih banyak produk ke pelanggan yang lama. Selanjutnya, fungsi dari strategi promosi penjualan, mencapai tujuan komunikasi. Teknik-teknik komunikasi dan insentif memberikan beberapa keuntungan. Promosi penjualan dapat digunakan untuk menargetkan pembeli, menciptakan insentif pembelian, Sehingga teknik dan metode komunikasi yang tepat akan memberikan benefit atau keuntungan bagi perusahaan. Dalam melakukan promosi, agar dapat efektif, perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Terdapat 4 jenis kegiatan promosi yang dapat dilakukan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, advertising atau periklanan, bentuk promosi secara tidak langsung melalui berbagai macam media yang digunakan untuk mengajak konsumen dalam melakukan transaksi pembelian. Yang kedua, direct selling atau penjualan dengan tatap muka. Promosi penjualan yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka atau bertemu antara penjual dengan pembeli untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan produk tersebut sehingga pelanggan ingin mencoba atau membelinya. Yang ketiga, publication atau publikasi. Langkah promosi untuk mendorong permintaan pelanggan akan suatu produk secara tidak langsung yang berisi konten komersial. Konten tersebut digunakan untuk mempromosikan produk yang disebarkan melalui media cetak, elektronik, atau hasil wawancara pada media tersebut. Yang keempat, sales promotion atau promosi penjualan, yaitu bentuk kegiatan promosi yang bertujuan mendorong pelanggan untuk membeli produk tertentu. Promosi ini contohnya dengan adanya pameran, demonstrasi, atau peragaan. Selanjutnya adalah contoh media promosi yang paling umum dilakukan untuk memperkenalkan sebuah produk kepada calon konsumen. Di sini terdapat 5 contoh media promosi. Yang pertama ada banner, yang kedua ada brosur, yang ketiga ada poster, yang keempat ada media televisi, dan yang terakhir ada media internet. Sampai di sini penjelasan mengenai strategi promosi tersebut. Apabila kami ada salah dalam pengucapan kata, kami sekelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.